Nah, ketika Sandi ini sedang bingung, sedang merokok, sedang menyeruput kopi, tiba-tiba seperti ada yang melempar atap dari shelter di pos 3 yang rusak tersebut. Dan itu jelas-jelas seperti dilempar, bunyi lemparan, karena atapnya ini menggunakan seng kan. Bang, Sandi ini kaget, astagfirullahaladzim. Karena dia melihat, benar-benar melihat pada waktu itu ada sosok wanita tua menggunakan kebaya berwarna hijau, menggunakan jarit ini seperti juga berwarna hijau. Ini menatap tajam ke arahnya Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Sandi. Mas Sandi ini domisilinya ada di Magetan. Nah, di tahun 2018 Mas Sandi ini mendaki ke Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu bersama satu adiknya bernama Ian. Nah, dalam pendakian tersebut salah satu dari mereka ini sempat mengalami kesurupan. Dan kesurupan yang terjadi ini kurun waktunya cukup lama, sampai 7 hari. Dan itu sampai mereka ini sudah berada di rumah. Nah, kira-kira apa yang sudah mereka atau salah satu dari mereka ini lakukan sampai mengalami kejadian kesurupan tersebut. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah dituturkan semuanya oleh Mas Sandi kepada kami, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita ini tentang kakak beradik, Sandi dan Ian. Nah, Sandi dan Ian ini kakak beradik akan tetapi tiri. Jadi di tahun 2018 bapak dari Sandi ini menikahi seorang janda, di mana janda tersebut adalah ibu dari Ian. Nah, masing-masing dari mereka ini membawa seorang anak, dan semuanya ini cowok, yaitu Sandi dan Ian. Nah, di awal-awal pernikahan bapak Sandi dan ibunya Ian ini, mereka kan menjadi tinggal satu rumah, akan tetapi belum akrab. Jadi kondisinya ini masih canggung. Nah, karena Sandi yang umurnya lebih tua dari Ian, terpaut ini kisaran hampir 3 tahun, Sandi pun mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Ian. Dia sering mengajaknya ngobrol dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, sampai pada akhirnya mereka ini menjadi akrab. Dan Sandi ini baru tahu kalau Ian ini punya hobi yang sama dengan dia, yaitu mendaki gunung. Nah, Sandi pun punya ide. Aku mau ngajak Ian apa ya? Naik gunung. Jadi biar lebih akrab aja, tak ajak naik gunung berdua ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu yang dekat-dekat rumah. Sampai pada akhirnya Sandi pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Ian. Ian, gimana kalau kita naik gunung aja ke Lawu via Cemoro Sewu yang dekat-dekat rumah? Nah, Ian pun setuju. Ya enggak apa-apa mas, ayo naik gunung. Aku juga udah lama enggak naik gunung. Tapi aku enggak punya ini mas, alat-alat. Aku biasanya kalau naik gunung sama teman-temanku dulu yo ngerental sih, di rental-rental outdoor. Nah, Sandi pun menjawab si Ian, udah tenang aja, aku ada alat-alat. Nanti yang perlu kita sewa ya kita sewa di rental sebelah itu. Udah gampang nanti, semuanya tak persiapkan. Sampai pada akhirnya hari pendakian ini pun disepakati, dan mereka ini mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai perlengkapan pendakian, logistik yang akan mereka bawa. Dan singkat cerita, hari pendakian tiba. Mereka ini berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor ya, berboncengan berdua menuju ke jalur Cemoro Sewu, Gunung Lawu. Nah, dalam perjalanan mereka menuju ke Cemoro Sewu, tidak ada kendala apapun, perjalanan lancar-lancar saja. Hingga pada akhirnya mereka tiba di base camp. Nah, di base camp ini mereka tiba pada sekitaran jam 12:30 siang. Mereka pun memarkir motornya dan langsung seperti biasa melakukan simaksi. Mereka ini registrasi. Nah, setelah registrasi,
si Sandi ini langsung mengajak Ian, Ian langsung naik aja yuk, ini kan udah siang, nanti daripada kita kemalaman di jalur kan jadi tidak enak. Ya ayo mas, ayo kita langsung berangkat aja. Nah mulailah mereka masuk ke jalur pendakian. Nah mereka berdua jalan dari base camp ini menuju ke pos 1. Nah perjalanan mereka lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun. Sesampainya di sana, Ian mengajak Sandi untuk beristirahat bareng sebentar. Karena Ian ini baru melihat kalau di jalur Cemoro Sewu, Gunung Lawu ini, di pos 1-nya ini terdapat banyak warung. Dia ini membuka obrolan dengan Sandi. Mas, ternyata kok di sini banyak warung yo. Yo memang banyak toh Yan. Emang kamu belum pernah mendaki ke sini lewat jalur ini? Belum mas, aku belum pernah ke Gunung Lawu sama sekali. Loh, iya tak kirain kamu udah pernah ke Gunung Lawu. Mosok pendaki Magetan belum pernah ke Gunung Lawu, khususnya lewat jalur Cemoro Sewu ini? Belum mas, sama sekali belum aku. Aku ini mendaki gunung, ke Gunung Arjuno sama Gunung Buta. Nah yang sampai puncak ini Gunung Buta. Kalau Arjuno lewat jalur Purwosari pada waktu itu cuma sampai di pos 4 mas. Di pos Eyang Semar itu bareng teman-temanku. Tidak jadi muncak karena salah satu temanku ini ada yang kena gejala hipo. Walah, tak kirain kamu ini udah pernah ke Gunung Lawu. Belum mas, belum sama sekali. Yuk mas, kita istirahat aja dulu, mampir ke warung yuk. Nah mereka pun berdua akhirnya menuju ke salah satu warung yang ada di sana. Nah sesampainya di warung tersebut, mereka memesan 2 cangkir kopi hitam. Mereka membakar rokok, mereka ini ngobrol-ngobrol. Nah di sela obrolan mereka, sang pemilik warung, di mana pemilik warung tersebut adalah seorang bapak-bapak, ini sempat menyapa mereka. Halo mas-masnya, dari mana ini? Halo pak, kami dari Magetan pak. Oh deket ya Magetan, deket pak. Udah sering ya ke sini? Saya ini udah 2 kali, jawab Sandi. Ini adik saya pak, belum pernah sama sekali. Nah setelahnya mereka ini asik ngobrol. Nah Ian ini sempat tanya dengan pemilik warung, Pak, saya kok pernah dengar pak, mitos dari Gunung Lawu ini adalah gunung yang bisa mendengar. Itu penjelasannya bagaimana pak? Nah bapak ini menjawab sambil tertawa. Ya sebenarnya sama yo mas, dengan gunung-gunung lain. Maksudnya ini ketika kita mendaki gunung ya kita harus menjaga lisan kita, perilaku kita, pokoknya etika dan sopan santun kita harus dijaga lah. Nah kok hubungannya dengan gunung mendengar ini gimana pak? Gunung Lawu bisa mendengar. Jadi Gunung Lawu ini memang punya mitos gunung yang bisa mendengar, dalam artian ketika ada yang berkata-kata melalui mulut ataupun kata-kata itu cuma di dalam hati, di batin, dan kata-kata itu adalah kata-kata yang kotor, mitosnya yang berkata itu nantinya akan mengalami keganjilan-keganjilan mas, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Itu cuma mitos. Nah percaya atau tidaknya kan kembali ke pribadi masing-masing mas. Oh jadi seperti itu. Yang itu menjawab, tak kirain mendengar ini apa Gunung Lawu ini punya telinga apa gimana pak. Nah bapak-bapak ini cuma tertawa dan mereka ini lanjut asik ngobrol. Sampai pada akhirnya sudah cukup mereka ini beristirahat. Si Sandi pun mengajak adiknya tersebut untuk langsung melanjutkan perjalanan. Nah setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, mereka pun lanjut jalan dari pos 1 ini untuk menuju ke pos 2. Nah mereka jalan, tidak ada kendala apapun sesampainya mereka di pos 2. Nah di pos 2 ini kan kondisinya ada bangunan seperti shelter. Nah Ian ini mengajak Sandi untuk berhenti lagi, untuk istirahat. Mas gimana kalau berhenti lagi mas, istirahat sebentar. Lagian aku juga pengen pipis mas, pengen kencing. Ya enggak apa-apa, ya sana kamu kencing dulu, tak tungguin di shelter. Nah setelahnya Ian ini agak lari, karena mungkin dia kebelet pada waktu itu, dia lari ke belakang shelter. Nah ditunggulah sama si Sandi adiknya tersebut. Ini sudah hampir 5 menit, kok adiknya ini enggak balik-balik. Jadi Sandi ini agak khawatir, kencing kok lama banget yo. Padahal rokok juga udah tak bakar, ini hampir setengah batang ini udah habis. Nah akhirnya dia pun menuju ke arah belakang shelter. Dipanggil adiknya tersebut, Yan. Nah Ian ini tidak jawab-jawab. Sandi ini terus memanggil nama Ian, sampai Ian ini tiba-tiba muncul gitu aja. Mas, weh, dari mana kamu, kok lama banget ditungguin? Dari kencing. Tak kirain dari mana, kok lama banget, ngapain kamu?
nggak ngapa-ngapain, udah yuk lanjut jalan yuk. Nah, setelahnya mereka ini pun kembali ke shelter kan, mau melanjutkan perjalanan. Nah tiba-tiba Ian ini bilang sama Sandi, Mas, aku kok agak ngantuk yo. Apa kita berhenti dulu di sini, Mas? Nah Sandi ini agak aneh dengan perilaku adiknya itu. Kok tiba-tiba ngantuk? Loh, kamu ngantuk? Iya Mas, ngantuk Mas. Ya wes kalau ngantuk, ya wes kita istirahat di sini dulu. Lah tadi kamu ngajak langsung jalan. Nggak Mas, tiba-tiba aja aku kok ngantuk kayak gini. Ya wes lah, lagian ini masih 3:30, masih cukup lah kita jalan nanti. Ya wes kamu tidur dulu. Akhirnya Sandi ini menemani adiknya tersebut untuk tidur di pos 2 di shelter tersebut. Nah, ketika tidur, Sandi ini melihat karena Sandi ini tidak tidur, melihat adiknya yang tertidur ini seperti gelisah. Jadi seperti tidurnya ini tidak tenang. Akan tetapi Sandi ini cuma mengamati aja, dibiarkan adiknya tersebut tidur sampai pada sekitaran 5:30 sore. Jadi udah cukup lama si Ian ini tidur, hampir 2 jam. Akhirnya karena melihat kondisinya Ian ini yang seperti gelisah terus-menerus, dibangunkanlah oleh si Sandi. Ian bangun Ian. Nah Ian ini bangun. Iya Mas, kamu kenapa tidur kok kayak gelisah gitu dari tadi? Nggak apa-apa Mas, mungkin aku cuma kecapean. Ini gimana, mau lanjut langsung apa kamu mau tidur lagi? Langsung aja Mas, tapi ini masih surup Yan, masih mau maghrib gitu, nggak bagus kalau jalan. Udah nggak apa-apa Mas, nanti berhenti aja di tengah jalur kalau maghrib. Oh ya sudah kalau gitu. Nah akhirnya si Ian ini mencuci mukanya dengan air mineral yang mereka bawa. Setelahnya mereka ini jalan dari pos 2 untuk menuju ke pos 3. Nah mereka ini jalan sampai pada akhirnya waktu maghrib tiba. Waktu maghrib tiba ini mereka berhenti di tengah jalur. Nah setelahnya mereka ini melanjutkan perjalanan lagi. Jadi perjalanannya kan cukup panjang ya untuk menuju ke pos 3 ini dari pos 2, estimasinya 1,5 jam. Nah mereka juga beberapa kali berhenti di tengah jalur untuk sekedar mengatur nafas. Nah mereka ini jalan. Jadi posisi jalannya Sandi ini di depannya Ian ini di belakangnya Sandi. Mereka jalan. Nah Ian ini sempat mengeluh ketika perjalanan mereka menuju ke pos 3 dengan si Sandi, dengan kakaknya tersebut. Mas Sandi, gimana Ian? Badanku kok tiba-tiba kerasa berat ya Mas. Berat gimana? Ya pokoknya kerasa berat aja. Ya mungkin kerilmu itu, kan kerilmu tak suruh bawa itu apa namanya, tenda dan lain-lain. Tukeran aja gimana? Ya Mas, aku agak berat soalnya. Akhirnya mereka ini tukeran keril. Karena keril dari Sandi ini cuma bawa logistik, dan kerilnya dari si Ian ini kan yang bawa berat-berat seperti matras, tenda, pokoknya peralatan-peralatan. Setelahnya mereka tukar keril, mereka lanjut jalan. Nah belum lama mereka jalan, si Ian ini sempat mengeluh lagi. Mas, kok masih tetap ini yo Mas, berat. Kayak bebannya ini tidak kurang, padahal udah tukeran keril. Nah Sandi ini menjawab, ya sudahlah, mungkin kamu kecapean. Nanti kita di pos 3 aja berhenti, agak lama, nanti kita lanjut jalan. Kita di pos 4 aja nanti bikin tendanya. Nah Ian pun setuju, mereka jalan. Nah setelahnya si Sandi ini kok agak aneh, karena dia tidak mendengar langkah kaki dari adiknya tersebut. Dia pun berhenti, dia menoleh ke belakang. Loh, jarak si Ian ini agak jauh, dan kabut ini turun dengan tipis. Vegetasinya kan udah mulai rapat, dan itu udah gelap, udah waktu habis maghrib, malah mau menuju ke isya pada waktu itu. Nah akhirnya Sandi ini jalan turun kan. Yan, kamu kenapa? Kok berhenti? Nah Ian ini wajahnya agak pucat dan seperti orang yang ketakutan. Nah akhirnya Sandi kan mendekat ke arah Ian, dirangkul adiknya tersebut. Onopo, ada apa kamu? Kok wajahmu kayak gitu, ketakutan? Nah Ian ini menjawab, Mas, barusan kok ada yang manggil-manggil namaku Mas. Ah, kamu kecapean, jadi pikirannya ini semrawut. Udah, kamu mikirnya enggak usah yang macam-macam. Udah, pikirannya yang positif aja. Nanti kita berhenti agak lama di pos 3. Udah ya, kamu jalan di depan, aku yang di belakang. Udah, kamu depan. Nah, si Ian ini agak tenang setelah ditenangkan oleh kakaknya tersebut. Ian ini jalan di depan, Sandi ini di belakang. Mereka jalan, melanjutkan menuju ke pos 3. Nah karena Ian ini baru saja mengalami seperti satu keganjilan, Ian ini jalan seperti tidak tenang ya.
Dia lagi-lagi noleh ke belakang. Sampai pada satu titik Ian ini benar-benar berhenti. Karena Ian ini seperti dipanggil terus namanya. Ian, Ian, pada waktu itu. Nah, ketika Ian ini sedang menajamkan pendengarannya, tiba-tiba ada yang membentak Ian. Ini terdengar suaranya, ini suara sosok wanita dan itu sangat jelas. Jadi wanita itu membentak Ian. Baleno, Baleno. Jadi di telinga kirinya, di telinga kanannya, Ian ini mendengar. Nah, Sandi kan yang melihat gelagat aneh dari adiknya tersebut bertanya lagi, Ian, kok berhenti, ada apa Ian? Ian ini seperti tidak bereaksi. Akhirnya Sandi agak berlari kan ke arah Ian dan ditepuk pundak dari Ian ini. Woi Ian, ada apa Ian? Nah, Ian ini baru seperti sadar. Mas, kamu kenapa? Kok bengong gitu? Ada apa? Ian ini cuma diem. Tidak apa-apa mas, tidak apa-apa. Mas, aku pengen pulang aja mas, aku pengen pulang. Loh, kok pengen pulang? Udah tanggung sampai sini, ada apa toh? Tidak apa-apa mas, aku pengen pulang aja. Yos, kalau kamu pengen pulang, ini kan depan itu. Cuma berapa meter itu? Pos 3. Udah kita sampai sana aja dulu, nanti kita baru pulang setelah di sana istirahat. Gimana? Ini kamu kok kayak pucat gitu. Takutnya kamu kecapean nanti terkena gejala hipo. Udahlah kita istirahat dulu. Itu berapa meter itu? Pos 3 udah kelihatan, ada shelternya. Nah, akhirnya Ian pun setuju. Ian ini jalan tetap paling di depannya Sandi. Nah, mereka jalan, sesampainya di pos 3, kondisinya ada bangunan shelter, akan tetapi shelter tersebut udah tidak layak huni gitu. Jadi udah agak rusak. Nah, mereka ini berhenti di sana. Sandi ini tanya sama Ian, Ian, kamu sebenarnya kenapa? Kok wajahmu pucat, agak takut gitu? Nggak tahu mas, pokoknya aku kok kayak kecapean gini terus. Berat ini masih tak rasain mas. Terus tadi itu aku kayak dipanggil-panggil nama aku mas. Iya tadi kamu udah cerita sama aku. Terus kok kamu ketakutan gitu tadi, terakhir ada apa? Aku ini kayak ada yang bentak mas. Bentak apa? Nah, sebelum Ian ini menjawab pertanyaan dari Sandi, tiba-tiba Ian ini seperti orang linglung gitu. Lihat kiri, kanan. Setelahnya Ian ini kayak sempoyongan dan pingsan. Nah, Sandi ini bingung di situ kan lihat adiknya. Loh, Yan bangun Yan, bangun. Nah, dicek sama Sandi, takutnya adiknya ini kenapa-napa. Nah, Ian ini masih berdenyut. Nadinya ini masih berdenyut, dalam artian Ian ini cuma pingsan. Akan tetapi kan Sandi ini bingung. Dia pun mengeluarkan kotak P3K. Dia mengeluarkan kayu putih, dia oleskan kayu putih ke leher adiknya, ke wajah adiknya, sampai ke tubuh adiknya. Ini jaketnya dicopot. Sandi ini bingung karena kondisinya di pos 3 ini benar-benar sepi. Tidak ada pendaki lain yang naik ataupun turun. Jadi benar-benar sepi. Sandi ini bingung di tengah hutan, di tengah gelapnya malam, kondisi adiknya seperti itu. Nah, nampak langit ini kan gelap, tapi gelapnya ini gelap mendung gitu, seperti mau hujan. Nah, Sandi pun akhirnya kan bingung, dia berpikir harus gimana. Nah, setelahnya Sandi ini merokok. Dia menyeduh kopi sembari menunggu adiknya ini terbangun. Sambil dia terus mengguncang-guncangkan tubuh adiknya. Dia ini bingung. Nah, ketika Sandi ini sedang bingung, sedang merokok, sedang menyeruput kopi, tiba-tiba seperti ada yang melempar atap dari shelter di pos 3 yang rusak tersebut. Dan itu jelas-jelas seperti dilempar, bunyi lemparan. Karena atapnya ini menggunakan seng kan. Bang, Sandi ini kaget. Astagfirullahaladzim. Nah, Sandi akhirnya ini melihat ke atap dari bangunan shelter tersebut. Nah, ketika Sandi melihat, Sandi ini sangat kaget karena dia melihat, benar-benar melihat pada waktu itu ada sosok wanita tua menggunakan kebaya berwarna hijau, menggunakan jarit ini seperti juga berwarna hijau. Ini menatap tajam ke arahnya Sandi. Cuma menatap, tidak bersuara sedikit pun. Nah, Sandi ini sangat ketakutan. Sandi ini melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Dia membaca Al-Fatihah, dia membaca ayat kursi. Sampai sosok itu tiba-tiba hilang. Karena kabut juga turun dengan tipis. Terhalang jarak pandangnya itu. Kok hilang? Nah, Sandi ini bingung. Dia pun berlari menghampiri si Ian. Ian, bangun Ian. Karena Sandi ini sangat ketakutan. Akhirnya Ian ini pun seperti diguyur mukanya dengan air mineral yang mereka bawa. Berharap adiknya ini bisa langsung terbangun.
Jadi disiram langsung, diguyur kan muka dari Ian. Nah Ian ini terbangun. Mas, ayo mas pulang mas. Jadi Ian ini langsung seperti ketakutan. Ian, ayo Ian, aku juga pengen pulang aja. Udah kita pulang aja. Nah Ian pun akhirnya kan bingung karena melihat kakaknya ini juga seperti ketakutan. Ian ini tanya kan, mas, kenapa mas? Kok mas ini ketakutan? Nggak apa-apa, udah kita pulang aja. Iya mas, kita pulang. Jadi ketika mau pulang mereka, tiba-tiba si Sandi dan Ian ini kaget setengah mati karena di depan shelter tersebut banyak sekali seperti makhluk-makhluk yang bisa dikatakan astral, dan ini jumlahnya banyak sekali. Mas Sandi ini bisa menuturkan kepada kami itu astral karena wajah dari mereka ini berbeda-beda. Jadi ada yang lidahnya ini sangat panjang menjulur, ada yang wajahnya ini rata, ada yang kepalanya ini panjang. Jadi benar-benar komplit, bisa dikatakan komplit. Akan tetapi mereka semua menggunakan kebaya seperti yang dilihat Mas Sandi. Sosok wanita tua tadi, kebaya ini warna hijau dan jaritnya juga warna hijau. Nah mereka ini berdua kaget, mundur-mundur mereka berdua. Nah di situ Ian ini pingsan lagi. Nah Sandi ini bingung, guncang-guncangin Ian, Ian bangun Ian, ayo Ian, larian. Akan tetapi Ian ini tidak terbangun, benar-benar tidak terbangun, dan tubuhnya ini menggigil dengan tiba-tiba. Sandi ini bingung. Nah ketika Sandi memandang ke arah makhluk-makhluk tadi, makhluk-makhluk yang tadi benar-benar kelihatan banyak sekali, ini udah tidak kelihatan, udah tidak nampak, udah hilang dari hadapan Mas Sandi pada waktu itu. Nah Sandi ini bingung dengan apa toh ini yang terjadi pada waktu itu. Nah akhirnya Sandi ini bingung, dia mencoba mengguncang-guncangkan Ian tidak juga terbangun, diguyur lagi sama Sandi mukanya, Ian ini tetap tidak terbangun dan tubuhnya ini semakin menggigil. Nah Sandi ini mau mengangkat Ian, akan tetapi benar-benar tidak bisa karena tubuh Ian ini agak tambun, agak gemuk. Jadi benar-benar di samping tubuhnya ini tambun Ian, yang dirasakan Mas Sandi pada waktu itu kok Ian ini benar-benar berat seperti tidak bisa diangkat. Nah setelahnya Sandi ini bingung, dia ini harus bagaimana, dia mau turun nanti Ian di sini sendirian, dia mau naik juga Ian sendirian. Sampai pada titik Sandi ini sedang kebingungan, tiba-tiba ada satu rombongan pendaki ini turun dari atas dan nampak di situ ada 4 orang pendaki. Nah Sandi ini berucap dengan sangat keras, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pendaki yang baru turun ini, yang mau menuju ke arah pos 3 ini kan kaget. Mereka agak berlari terus tanya, ada apa mas? Mas ini mas, tolong mas, adik saya kok menggigil kayak gini. Nah akhirnya pendaki yang baru turun tersebut langsung menolong. Dan setelah diketahui belakangan, para pendaki ini pendaki yang sudah cukup senior gitu ya. Jadi mereka ini bisa menanggulangi orang-orang yang menggigil seperti terkena gejala hipo. Jadi langsung ditolong di situ. Nah sampai pada akhirnya ditanya oleh pendaki tersebut, Sandi itu, masnya ini mau naik? Iya mas, mau naik mas. Akan tetapi Sandi ini belum bercerita tentang apa yang dia lihat pada waktu itu dengan beberapa pendaki yang 4 pendaki yang baru turun itu. Jadi dia cuma menjelaskan kalau adiknya ini tiba-tiba pingsan menggigil. Nah akhirnya setelah ditolong itu 4 pendaki tersebut menyarankan kalau mereka ini turun aja, tidak usah melakukan pendakian ke atas, ke puncak, karena kondisi dari Ian ini kan sudah seperti itu. Nah Sandi pun setuju. Sampai pada akhirnya para pendaki tersebut, Sandi ini bikin seperti tandu untuk membawa Ian, karena tidak mungkin Ian ini diajak turun dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya tandu ini dibuat seadanya. Mereka mencari kayu dari bahan flat sheet, dari bahan tenda ini dijadiin inilah tandu. Jadi seadanya. Setelahnya si Ian ini dibawa dengan tandu menuju ke bawah, menuju ke base camp, dan itu pada sekitaran jam 8:30 malam. Nah mereka semua ini turun dengan cara menandu Ian bergantian. Jadi kalau ada yang capek bergantian nandunya. Mereka ini jalan terus sampai pada akhirnya sekitaran jam 1 dini hari mereka ini sampai di base camp. Nah sesamanya di base camp ini masih ramai. Jadi kondisi base camp masih ramai. Langsung si Ian ini dirubung di situ. Jadi kondisinya base camp ini menjadi semakin ramai. Setelahnya yang jaga base camp ini, orang-orang dari pos perizinan ini bilang, "Yus mas, gini aja mas, ini sepertinya bukan hipo mas. Ya tetap ditanggulangi dengan cara hipo, akan tetapi nanti tak panggilin salah satu orang yang pintar di sini." Jadi
yang jaga pos perizinan ini seperti tahu gitu loh kalau Ian ini terkena apa gitu. Nah, selang begitu lama orang dari perizinan ini memboncengkan seorang pria parubaya. Nah, nampak pria tersebut menggunakan baju batik dengan celana sopan biasa, dan pria itu berkumis. Nah, setelahnya pria parubaya tersebut seperti menangani Ian, dibacakan doa, terus seperti diciprat-cipratin dengan air yang sudah didoakan. Nah, kondisi dari Ian ini agak sudah mendingan pada waktu itu setelah ditangani. Nah, tetapi pria yang menangani Ian ini berbicara dengan Sandi, "Mas, lebih baik ini langsung saja dibawa pulang, karena jujur saja saya tidak mampu, Mas." Loh, kok tidak mampu? Maksudnya tidak mampu gimana, Pak? Ya pokoknya energinya ini kok kuat sekali, Mas. Jadi kalau di sini ya yang biasa nangani ini aku, Mas. Tapi aku ini merasa tidak kuat, Mas. Udah gini aja. Nanti tak pinjemin mobil yang ada di sini. Nanti dari orang perizinan nganter jenengan sama adik jenengan. Nah, motor jenengan nanti ditinggal di sini aja gampang. Kalau nanti udah di rumah, kalau kondisinya udah kondusif, motor ini baru diambil lagi ke sini. Gimana? Nah, sampai pada akhirnya Sandi pun setuju karena melihat kondisi dari adiknya ini benar-benar udah tidak kondusif gitulah. Nah, akhirnya mobil ini dipinjam dari salah satu warga. Sandi dan Ian pun diantar oleh pria parubaya tersebut, oleh beberapa orang dari pos perizinan, dari base camp, diantar pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, orang tua mereka ini kan kaget dengan kondisi dari Ian. Sandi ini sempat ditanya sama bapaknya, "Kenapa adikmu itu kenapa? Kok sampai iso ngono? Adikmu itu kenapa? Kok sampai bisa seperti itu?" "Nggak tahu, Pak. Tadi tiba-tiba pas sampai di pos 3 ini kok Ian agak aneh gitu, Pak, kelakuannya." "Loh, aneh gimana?" "Ya pokoknya aneh, Pak. Tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba katanya ada yang mendengar seperti bisikan-bisikan." Nah, bapaknya ini cuma manggut-manggut. "Ya wes, kamu bersih-bersih diri, terus kamu sholat." Nah, setelahnya Ian ini kan sudah berada di rumah, dan orang tua dari Sandi dan Ian ini pun mengucapkan terima kasih dengan pria parubaya tadi yang mengantar mereka dan beberapa orang dari pos perizinan. Nah, yang ngantar mereka pun akhirnya pulang. Tidak lupa mereka ini juga bilang sama orang tuanya Sandi dan Ian kalau motornya masih di sana, masih ditinggal. Nanti kalau kondisinya sudah kondusif, motor bisa diambil di pos perizinan. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu ini hampir sekitaran 4 hari. Kondisi dari Ian ini masih sama. Ian ini belum sadarkan diri. Nampak Ian ini masih pucat. Jadi benar-benar Ian ini seperti mengalami keadaan koma. Tapi tidak tahu pada waktu itu apa yang terjadi. Nah, orang tua dari mereka pun bingung karena sudah membawa Ian ke rumah sakit, bahkan dokter sudah ada yang ke rumah. Akan tetapi diagnosanya kecapean. Diagnosanya ini intinya terlalu capek lah. Jadi dibiarkan saja sembari diberi obat, nanti juga pulih sendiri. Nah, akan tetapi Sandi ini sempat di malam keempat tersebut mengalami satu kejadian, di mana kejadian ini benar-benar membuat Sandi ini pada akhirnya berpikir kalau adiknya ini mendapatkan satu gangguan mistis. Jadi pada malam keempat mereka di rumah, Sandi ini kan tidurnya dengan Ian satu kamar. Ya, jadi ada seperti tempat tidur ini agak luas. Mereka ini tidur berdua. Nah, ketika Sandi ini menuju tidur, di sampingnya Ian ini yang masih belum sadarkan diri. Pintu kamar ini agak terbuka sedikit. Lampu ini sudah dimatikan, lampu kamar, karena kebiasaan mereka berdua kalau tidur ini memang lampunya dimatikan, dipadamin. Sandi ini melirik ke arah pintu kamar yang agak terbuka. Nah, Sandi ini benar-benar melihat pada waktu itu ada sosok wanita tua yang sempat Sandi lihat di pos 3. Jadi sosok wanita tua seperti nenek-nenek yang menggunakan kebaya hijau, jaritnya juga hijau. Ini menatap tajam melalui sela-sela pintu kamar mereka. Jadi seperti ini. Nah, Sandi ini lihat, Sandi ini cuma berucap astagfirullahaladzim. Dia ngucek-ngucek matanya lagi. Tapi setelah diucek-ucek matanya, sosok tersebut menghilang.
Nah, Sandi akhirnya kan penasaran. Dia pun membuka pintu kamar, dia lihat keluar kamar benar-benar tidak ada apapun. Jadi benar-benar sepi. Nah, Sandi ini cuma pada waktu itu berpikir, apa gara-gara aku ini trauma ya, jadi aku halu sendiri. Nah, akhirnya Sandi ini tidur. Nah, di malam kelima, Sandi ini mengalami satu keganjilan lagi. Dan keganjilan itu sama. Sosok wanita tua ini ada di sela-sela pintu. Karena kebiasaan mereka berdua memang kalau tidur, pintunya ini agak dibuka biar adem. Karena di depan kamar mereka ini seperti ruangan hijau di tengah rumah mereka. Dan mereka ini tidak suka pakai kipas angin gitu, tidak suka tidurnya. Lebih suka membuka pintu kamarnya. Jadi sosok wanita tua itu kembali lagi. Dan di malam kelima itu, sosok wanita tua itu seperti menyuruh mengembalikan sesuatu. Jadi sembari menatap dari sela-sela pintu kamar, wanita tua itu seperti membentak, "Balekno, balekno, balekno." Dan itu berlangsung cukup lama sampai Sandi ini benar-benar ketakutan. Sandi terduduk, Sandi ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini sebisanya, dan sosok itu lagi-lagi hilang. Sampai Sandi ini pada malam kelima benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi. Nah, masuk ke hari ke-6, Sandi ini udah tidak tahan. Karena 2 malam ini dia benar-benar seperti diganggu. Dia pun berbicara dengan bapaknya, "Pak, aku kok didatengin sosok wanita tua, Pak. Yang seperti aku lihat, Pak, di pos 3 di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. 2 hari, Pak, 2 malam ini, Pak. Benar-benar datengin aku. Dan yang terakhir semalam itu, Pak, wanita itu bilang sama aku, balekno, balekno. Seperti disuruh mengembalikan sesuatu." Aku kan bingung, Pak. Lah, aku udah ngambil apa-apa. Nah, bapaknya ini menjawab, "Lah, adikmu ini ngambil apa di sana, ndak?" Nah, Sandi ini baru seperti tersadar. "Oh iya ya, aku kok ndak kepikiran, Pak. Tapi Ian ini ndak pernah cerita kok, Pak. Belum sempat cerita sama aku kalau dia ini ngambil apa. Kayaknya kok ndak ngambil apa-apa, Pak." Nah, bapaknya dan Sandi ini bingung. Jadi mereka berdua bingung sampai pada akhirnya bapaknya ini mengajak Sandi untuk memanggil seorang kiai. Di mana kiai ini yang biasa meruqyah orang gitulah, dan letaknya ini tidak jauh, jadi tetangga kampung mereka aja. Nah, kiai ini dipanggil, kiai ini namanya Kiai Jafar. Nah, diceritakanlah oleh si Sandi perihal si Ian ini adiknya bisa seperti itu. Nah, Kiai Jafar ini mengangguk. "Baik, Mas Sandi, jadi sudah saya tangkap apa yang Mas Sandi ini ceritakan dan alami di sana. Ya wes, gini aja, Mas. Ini tak tangani dulu ya, Mas Ian ini ya." "Oh, cincin, Pak, monggo, Pak." Nah, sembari Pak Jafar ini menangani Ian, Sandi dan bapaknya ini menemani mereka. Dilihat, jadi seperti pada waktu itu, ya seperti penanganan pada umumnya. Menggunakan media air, setelah air ini didoakan, seperti diciprat-cipratin. Setelahnya Ian ini seperti diusap mukanya, akan tetapi pada waktu itu belum ada reaksi. Nah, setelahnya Kiai Jafar ini berucap kepada bapaknya Sandi, "Pak, ini energinya benar-benar kuat, Pak. Jadi ngapunten ya, Pak, Bapak sama Mas Sandi bisa meninggalkan ruangan dulu. Nanti kalau sudah selesai saya panggil. Jadi saya perlu benar-benar fokus dan konsentrasi untuk menangani Mas Ian." Nah, bapaknya Sandi dan Sandi pun setuju. Mereka keluar dari ruangan kamar. Nah, setelahnya pintu kamar ini ditutup. Nah, Kiai Jafar ini mulai menangani Ian pada waktu itu. Nah, menurut penuturan Mas Sandi ini kepada kami, dia mendengar dari luar Ian ini seperti berteriak-teriak. Jadi teriak-teriak tidak jelas pada waktu itu, akan tetapi suaranya ini setengah Ian, setengah suara yang lain. Jadi benar-benar pada waktu itu Sandi ini mendengar. Nah, yang didengar Mas Sandi ini intinya adalah kalimat-kalimat yang kasar. Jadi seperti kalimat-kalimat misuh dari Ian, seperti tidak terima gitu. Ada kalimat canco, ada kalimat asu, ada kalimat kirik. Jadi kalimat-kalimat seperti misuh-misuh, marah-marah, dan meminta agar apa yang sudah diambil ini dikembalikan. Nah, sampai pada akhirnya penanganan itu selesai. Kiai Jafar ini keluar dari kamar. Nampak Kiai Jafar ini berkeringat banyak sekali dan ngos-ngosan. Nah, setelahnya Sandi ini mengambilkan Kiai Jafar ini minum.
Nah, setelahnya Kiai Jafar minum. Setelah Kiai Jafar ini minum, Kiai Jafar ini menjelaskan kepada mereka berdua. Jadi kondisi Mas Ian ini insya Allah sudah tidak apa-apa, Pak, Mas Andi, sudah baik-baik saja. Akan tetapi ada satu benda yang masih dia simpan. Loh, benda apa? Tanya bapaknya kan. Benda yang diambil dari Gunung Lawu, Pak. Jadi benda itu ya seperti pusoko, seperti pusaka yang dia ambil di sana. Nah, Sandi ini kaget di situ. Loh, emang iya, Pak Kiai? Aku kok enggak tahu ya, mendaki bareng si Ian. Ya barangkali Ian enggak sempat bicara hal tersebut kepada Mas Sandi, atau Ian ini memang sengaja menyembunyikan. Nah, sampai pada akhirnya Kiai Jafar ini menyuruh Sandi untuk membawa barang-barang yang dibawa ketika mereka berdua ini mendaki untuk dibongkar. Nah, setelahnya tas keril ini diambil, akan tetapi kan sudah dibongkar, jadi kosong, bener-bener kosong. Nah, akhirnya Kiai Jafar ini bilang sama Sandi, Mas, pakai jaket enggak atau celana pada waktu itu yang ada sakunya, Mas Ian ini. Oh iya Pak, Ian kemarin cuma pakai celana gunung. Oh jaketnya Pak, jaketnya ini ada sakunya, jaketnya coba diambil. Nah, setelahnya jaket dari Ian ini diambil, yang dipakai Ian ini untuk naik gunung. Setelah diambil, dicek sakunya, benar saja di salah satu saku dari jaketnya Ian ini, Kiai Jafar menemukan ada seperti benda. Nah, benda ini seperti keris kecil berwarna agak kekuningan keemasan. Nah, di situ nampak seperti ada bentuk seperti semar gitu. Nah, diserahkanlah benda tersebut oleh Kiai Jafar kepada bapaknya Sandi dan Sandi. Ini loh Mas, yang nyebabin Mas Ian ini menjadi seperti ini. Nah, Sandi ini kaget, loh Pak, nah ini apa? Ini pusoko, yang tidak tahu itu Mas Ian ini nemu di mana. Besok saja kalau sudah siuman, udah agak enakan Mas Ian baru ditanya yo, jangan sekarang pokoknya. Oh, ji Pak Yai. Nah, ini benda diapain Pak Yai? Sementara benda ini tak bawa saya saja ya, soalnya ini benda tidak bagus kalau ada di sini. Oh, ji Pak, ji, matur suwun. Nah, setelahnya benda yang seperti keris kecil itu dibawa oleh Kiai Jafar. Kiai Jafar ini pamit. Nah, keesokan harinya, di hari ke-7, Ian ini mulai sadarkan diri di pagi harinya. Jadi Ian sadar, akan tetapi masih nampak lemes. Nah, di situ setelah sarapan dan Ian ini sudah bisa berjalan dan keluar rumah, dia berjemur ya di depan rumah biar kena matahari pagi. Nah, di sela-sela Ian ini berjemur, Sandi ini ngajak Ian ngobrol. Ian, kamu udah bisa tak tanya belum ini? Udah Mas, kenapa Mas? Aku mau tanya sama kamu yo. Kamu jawab dengan jujur. Kamu nemu keris itu di mana? Nah, Ian ini seperti nampak kaget. Kayak menandakan kalau Masnya ini kok tahu. Ian, jawab jujur. Kamu nemu keris itu di mana? Kemarin Mas pas mendaki itu sih kita ke Lawu. Lah iya di mana? Di belakang shelter di pos 2. Oh, pas kamu kencing, terus kamu agak lama itu. Iya Mas, aku nemu itu terus aku ini ya di sana tak amati terus Mas, makanya aku agak lama di sana. Yan, kamu itu kok ngambil yang bukan hak kamu, itu kan bukan benda punya kamu. Barangkali itu punya penghuni sana atau pusoko apalah. Itu yang nyebabin kamu itu menjadi seperti kemarin itu. Mosok Mas? Alah, mosok kamu itu kok dibilangin. Lah terus kerisnya di mana Mas? Udah dibawa sama Kiai Jafar, itu Kiai tetangga sebelah itu loh. Udah dibawa ke sana karena isinya ini energinya kuat banget. Ini hanya nyebabin kamu ini sampai 7 hari ini loh baru sadarkan diri. Kalau nanti mendaki lagi jangan kayak gitu yo. Iya Mas, sorry yo Mas. Aku nggak tahu kalau jadinya bisa kayak gini. Ya wes lah, yang penting kamu udah selamat, kamu udah sadarkan diri, kamu baik-baik aja. Yang penting jangan diulangi. Iya Mas, iya Mas. Ian ini nampak nyesel. Nah, setelahnya di sore harinya Kiai Jafar ini kembali lagi ke rumah mereka. Nah, Kiai Jafar ini menjelaskan kalau pusoko ini, benda yang seperti keris itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, dan yang harus mengembalikan ini yang ngambil. Jadi secara otomatis Ian ini harus kembali ke Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu. Di belakang shelter 2, di belakang pos 2 ini yang Ian ini menemukan benda tersebut. Nah, Kiai Jafar ini pun menenangkan bapaknya dari Sandi dan Ian yang agak panik kalau Ian ini kembali lagi ke sana.
Mboten napa-napa Pak, ndak apa-apa. Kalau Bapak khawatir, Bapak juga ikut bisa. Nanti saya juga temenin. Kita ke sana bareng-bareng, Mas Andi, Mas Ian, Bapak, lan kula dan saya. Nanti bersama-sama ke sana, kita kembalikan di sana, sekalian nanti di sana saya tangani. Nah, bapaknya pun setuju. Nah, setelahnya di hari berikutnya ini mereka berempat ini berangkat pakai mobil dari bapaknya Sandi sama Ian ini menuju ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah, sesampainya di sana mereka langsung ke pos perizinan bahwasanya mereka izin untuk mendaki untuk mengembalikan sebuah benda. Nah, kebetulan yang jaga pos perizinan ini kan sudah kenal dengan mereka karena mengantarkan Ian pada waktu itu kan pulang. Nah, yang jaga perizinan juga ikut dari rombongan mereka untuk menuju ke atas. Nah, setelahnya sampai di pos 2, Ian ini langsung memberitahu di mana dia menemukan pusaka tersebut di belakang shelter yang ada di pos 2. Nah, di sana kondisinya ini mendung. Nah, setelahnya benda itu ditaruh si Ian lagi didampingi oleh Kiai Jafar dan yang lainnya. Nah, setelahnya Kiai Jafar ini seperti melantunkan doa-doa dan juga mengeluarkan media air ini didoakan, terus dikucurin di situ. Nah, setelahnya dengan tiba-tiba langit yang tadinya mendung ini turun gerimis. Nah, setelahnya gerimis yang baru saja turun ini dengan rintik-rintik tiba-tiba berubah menjadi hujan yang sangat lebat disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Nah, dalam kondisi seperti itu Kiai Jafar ini menyuruh mereka semua untuk kembali ke bangunan di pos 2 di shelter tersebut. Mereka pun nurut. Nah, Kiai Jafar ini masih berada di situ, masih melanjutkan seperti penanganannya. Nah, baru saja mereka ini berlari menuju ke shelter, tiba-tiba Ian ini terjatuh seperti tidak sadarkan diri. Nah, mereka ini semua panik. Ian ini langsung dibopong, dibawa menuju ke bangunan shelter. Nah, sesampainya di bangunan shelter, Ian ini nampak wajahnya pucat. Dia ini benar-benar seperti tidak sadarkan diri. Wah, bapaknya ini panik, manggil Kiai Jafar. Pak Yai Jafar, Pak Yai. Nah, tidak begitu lama Kiai Jafar ini menuju ke shelter tersebut. Nah, Kiai Jafar ini berucap, alhamdulillah sudah selesai penanganannya. Nah, tidak apa-apa. Ini Mas Ian ini sebentar lagi juga bangun. Nah, memang tidak begitu lama Ian ini terbangun. Akan tetapi ketika bangun, Ian ini seperti kaget. Wah. Nah, dielus-elus sama Kiai Jafar. Sampun, Mas Ian, sampun nggih, sampun. Nah, minum. Nah, Ian ini diberi minum. Setelahnya disuruh istighfar sama Kiai Jafar. Istighfar Mas Ian, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, setelahnya wajah dari Ian ini seperti diucap oleh Kiai Jafar. Nah, di situ Kiai Jafar meminta mereka untuk menunggu hujan ini reda, baru mereka ini turun. Nah, setelah hujan ini reda, mereka langsung turun kan. Mereka ini turun, sesampainya di base camp, mereka semua membersihkan diri di toilet yang ada di base camp. Setelahnya mereka duduk-duduk. Nah, di situ Kiai Jafar sembari minum teh, sembari ngopi ini menjelaskan bahwasanya Mas Ian ini insya Allah sudah baik-baik saja, sudah semuanya sudah clear, sudah dia bersihkan. Nah, di situ Ian ini disuruh cerita sendiri oleh Kiai Jafar. Jadi seperti Kiai Jafar ini tahu ketika Ian ini tadi seperti tidak sadarkan diri, Kiai Jafar ini seperti tahu Ian ini mengalami sesuatu. Nah, setelahnya Ian ini bercerita. Jadi tadi waktu aku seperti tidak sadarkan diri itu, aku ini seperti masuk ke satu alam. Jadi di mana alam itu seperti bukan alam manusia. Jadi aku ini seperti dikelilingi makhluk ini banyak sekali. Pokoknya makhluk-makhluk aneh lah. Wajahnya ini benar-benar aneh. Aku takut, benar-benar takut. Dan itu kondisinya di tengah hutan belantara, sangat gelap dan benar-benar senyap, tidak terdengar apapun. Aku ini cuma bisa dengar ini suara degup jantungku sendiri sama suaraku sendiri. Aku ini minta tolong di situ. Nah, ketika aku ini teriak-teriak minta tolong, ada satu sosok ini yang keluar. Sosok ini seperti seorang wanita tua, nenek-nenek, menggunakan kebaya hijau dan pokoknya pakaiannya ini serba hijau. Ini seperti mengadili aku. Aku ini disidang di sana. Intinya kalau aku ini melakukan hal seperti itu lagi, dipastikan aku ini tidak bisa pulang. Jadi aku akan dijadikan budak sama bangsa mereka. Jadi mereka ini tidak terima kalau barangnya ini diambil, pusakanya. Seperti itulah. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ian ini, Sandi pun berucap sama Ian, "Yowis Dek,
Yoyan, nanti lagi kalau mendaki bareng aku, kamu jangan ngelakuin hal-hal yang aneh lagi lah. Aku juga sebagai kakakmu kan aku merasa sedih lah, aku merasa harus bertanggung jawab. Iya mas, ngapurone ya mas, aku minta maaf ya mas kalau udah aneh-aneh. Udah enggak apa-apa, yang penting kamu udah selamat, alhamdulillah. Bapak juga udah tenang. Nah, Kiai Jafar matur suwun ya Pak Yai sudah menyelamatkan adik saya lah. Ya mas, sama-sama. Yang penting ya Mas Ian ini seperti yang Mas Andi ini katakan, jangan ngulangi lagi ya Mas Ian. Nggih Pak Yai. Nah, orang dari perizinan pun di situ ikut menjelaskan bahwasanya tidak di Gunung Lawu saja, tapi di gunung-gunung yang lain, ketika ada pendaki ini yang naik ke gunung, diusahakan ya menjaga lisan, menjaga sopan santun, menjaga etika, adab, pokoknya benar-benar dijaga. Karena seperti yang kita tahu, gunung itu kan tempat asing bagi kita, bagi manusia. Jadi kita ini kan tamu. Jadi kita ini harus menghormati penghuni yang sudah menghuni gunung tersebut setiap harinya. Jadi agar hubungan ini tetap selaras, tetap harmonis, jadi tidak saling merugikan. Jadi menurut penuturan dari yang jaga pos perizinan, kalau kita ini tidak macam-macam di gunung, ya insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, setelah mereka ini berkumpul, mereka ini pamit dengan orang yang berada di pos perizinan. Mereka benar-benar mengucapkan terima kasih dan mereka pun kembali ke Magetan. Nah, dari cerita yang dituturkan oleh Mas Andi, semoga kita semua, rencang-rencang semua bisa mengambil hikmah, bisa memetik pelajaran dan membuat kesimpulan bahwasanya ketika kita ini mendaki gunung, kita harus bisa menjaga perilaku, sopan santun kita, etika kita, lisan kita. Jadi seperti yang kita tahu, gunung ini kan tempat bersarangnya makhluk-makhluk seperti mereka, seperti jin, seperti bangsa-bangsa lelembut. Kalau kita ini sopan, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh ataupun kejadian ganjil ataupun kejadian yang tidak kita inginkan dalam pendakian kita. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak salah kata yang saya tuturkan, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.